Berita Sumsel 24 jam hari ini. Penyulingan minyak ilegal kembali meledak di Kabupaten Musi Banyuasin. Kali ini terjadi di Desa Bangunsari, Kecamatan Babatoman, Sabtu kemarin. Meski tidak ada korban jiwa, pemilik penyuling minyak ilegal ini melarikan diri. Asap hitam membumbung tinggi di Desa Langit Bangunsari, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin. Asap hitam ini berasal dari meledaknya penyulingan minyak ilegal milik salah seorang warga, Irwan. Saat ini pemilik penyulingan minyak ilegal ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Informasi yang dihimpun palpres.com, kebakaran penyulingan dipicu sewaktu pegawai sedang memasak minyak mentah untuk dijadikan sejumlah bahan bakar. Namun saat sedang dilakukan pemindahan minyak masak ke dalam tangki, diduga muncul percikan api dan langsung menyambar bahan bakar yang ada di lokasi. Api pun langsung berkorban membakar tempat penyulingan minyak dan ratusan drum berisikan minyak turut terbakar. Kepada rekan-rekan bahwa memang kemarin ada kejadian yang mana kejadian tersebut di daerah Desa Bangunsari, Kecamatan Babatoman. Ini adalah salah satu tempat penyulingan minyak ya. Minyak-minyak biasa yang dibor-bor orang itu secara ilegal itu dimasak di daerah Desa Bangunsari, Kecamatan Babatoman. Ini yang kita ketahui berdasarkan hasil penyelidikan itu pemiliknya atas nama Irwan saat ini sudah melarikan diri. Kemudian ini terjadi kebakaran, ini diduga hasil daripada pompa pada saat memindahkan hasil minyak ke penyulingan ke dalam tetmon. Itu yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Pemirsa, siswa SD kelas 1 bernama Alfa terus menangis sejadi-jadinya, bahkan sampai menarik-narik baju calon Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar saat hendak masuk ke dalam mobilnya. Tidak hanya itu, Alfa pun meminta foto bersama berulang kali dengan anak bungsu dari Haji Mawardi Yahya dan Haja Fauzia tersebut. Pemandangan ini terjadi saat Panca usai bertemu dengan warga di Desa Sri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu Minggu kemarin. Pemandangan bocah kelas 1 SD bernama Alfa yang menangis histeris dan menarik-narik baju calon Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar MY sempat membuat heboh warga di Desa Sri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu Minggu kemarin. Bagaimana tidak, untuk menenangkan Alfa yang meraung-raung, Panca Wijaya terpaksa melayani foto bersama bocah itu sampai berulang kali. Kondisi Alfa yang histeris membuat sang ibunda, Nova, menjadi panik, soalnya dia sepertinya tak menduga kalau Alfa sampai histeris seperti itu saat berhadapan dengan Panca Wijaya. Diakui Nova, anaknya memang sangat senang dengan Panca Wijaya dan ingin foto bersama. Nova juga membantah kalau dia sudah mengajari anaknya untuk berbuat seperti itu. Sementara tokoh masyarakat Ogan Ilir, Arhandi TB, mengatakan amukan Alfian itu sebagai bentuk cinta kasih rakyat kepada pemimpin. Menurut Arhandi, hal itu baru bentuk cinta kasih seorang anak kecil kepada calon pemimpinnya, apalagi dari masyarakat luas. Berpisah, calon Bupati OI Panca Wijaya Akbar MY mengatakan sangat terharu ada seorang anak kecil yang baru berusia 6 tahun menangis menjerit-jerit untuk meminta foto dan tidak mau berpisah darinya. Dia berharap hal itu sebagai tanda kasih dan doa warga Ogan Ilir kepada dirinya yang akan maju bersama Ardani sebagai calon bupati dan wakil bupati OI mendatang. Reporter dan juru kamera MWijan, palpres.com. Diduga akibat dibangun asal-asalan, kondisi jembatan Sungai Putih di Desa Tanjung Raja, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara terkesan tidak dimanfaatkan masyarakat. Soalnya karena khawatir dengan kondisi jembatan yang dibangun tahun lalu dengan anggaran APBD sebesar 4,7 miliar rupiah, masyarakat kini malah kembali menggunakan jembatan lama yang berada di sisi jembatan tersebut. Kondisi kerusakan di jembatan Sungai Putih, Rawas Ilir, Kabupaten Muratara kian memprihatinkan. Bahkan sejak beberapa minggu terakhir, kerusakan nampak jelas di jembatan yang dibangun dengan dana APBD senilai 4,7 miliar rupiah tersebut.
Kerusakan itu sendiri terlihat dari beton jembatan yang sudah retak dan pecah-pecah. Ditambah kondisi aspal jalan naik ke jembatan sudah mulai amblas. Karena khawatir masyarakat jadi takut menggunakannya. Menurut Freddy, warga desa Tanjung Raja, kerusakan jembatan itu sudah berlangsung sejak 3 minggu terakhir. Sebagai masyarakat, dia merasa sangat tidak puas atas pembangunan jembatan yang menelan anggaran tidak sedikit tersebut. Selaku masyarakat, ya pembangunan itu kan bagi kami masyarakat Tanjung Raja pada khususnya itu tidak memuaskan. Karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk anggarannya berapa? 4,7 kurang lebih. Oh, gede gitu. Iya, 4,7. Ya, 4,7 miliar. Selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Setelah ada tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, seperti ada retak itu, masyarakat agak bimbang untuk melewati. Nanti ada apa-apa. Jadi masih lewat jembatan lama. Freddy berharap hendaknya pembangunan infrastruktur untuk desa benar-benar diawasi oleh pemerintah desa, sehingga jadinya tidak asal bangun. Sementara Kepala Desa Tanjung Raja, Madian, saat dikonfirmasi membenarkan pembangunan jembatan itu diselesaikan pada 2019 lalu. Namun karena kondisinya kini banyak yang retak-retak, masyarakat tidak lagi memanfaatkan jembatan itu dan memilih jembatan lama. Dia berharap agar pihak terkait dalam pembangunan jembatan itu dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi. Karena jika tidak, berarti jembatan itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat karena tak dipergunakan semestinya. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sejumlah komunitas sejarah mulai mempersiapkan benda yang akan dipamerkan dalam pameran temporer yang diselenggarakan Museum Negeri Sumatera Selatan. Dalam pameran ini diikuti 17 komunitas dengan 28 peserta pameran. Herman, salah seorang anggota komunitas Kostil, terlihat bersemangat mendorong motor BSAC 10L dengan 250 cc. Motor keluaran tahun 1953 ini akan dipamerkan dalam pameran temporer yang diselenggarakan Museum Negeri Sumatera Selatan. Selain Herman, ada juga Margo dari Museum Basuki Abdullah Jakarta yang akan memamerkan lukisan pelukis maestro Basuki Abdullah. Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi menjelaskan, pameran temporer merupakan kegiatan tahunan dari museum milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Walau saat ini masih pandemi COVID-19, pihaknya tetap berupaya mengedukasi masyarakat tentang sejarah tanpa melupakan protokol kesehatan. Lebih jauh, dia menjelaskan, pameran temporer ini akan dilaksanakan selama 9 hari, mulai besok hingga 19 November mendatang. Dalam pameran ini diikuti 17 komunitas dengan 28 peserta pameran. Hari ini mulai loading masuk kalau barang-barang dari luar itu. Ada yang koleksi dari emas, koleksi peninggalan Sriwijaya, koleksi peninggalan Belanda, koleksi peninggalan Palembang, ada kalau besar. Hari ini barang-barang dari kawan-kawan yang ikut pameran lagi loading masuk. Komunitasnya ada 17 komunitas yang terdiri dari kompak dan kawan-kawan. 6 museum, 2 kesultanan. Nah, ini lebih banyak dari 2 sultan ikut. 2 sultan ikut dalam pameran ini. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.